Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi ada informasi yang ingin gue bahas di video kali ini terkait dengan kontrak baru ya. Ada 3 nama ini yang ingin gue bahas. Pertama adalah Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo sering juga diinformasikan oleh Fabrizio Romano di beberapa kontennya bahwa memang kontrak baru dari Kobbie Mainoo ini menjadi semacam juga prioritas dari Manchester United untuk musim ini ya, dengan sang pemain yang bahkan di salah satu kabar yang gue baca mendapatkan semacam kayak pujian dari Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris saat ini, dan ini juga membuat peluang ya dari Kobbie Mainoo untuk bisa kembali lagi ke tim nasional Inggris ini semakin besar. Dan menurut gue kan ini juga merupakan tujuan ataupun target dari Kobbie Mainoo musim ini, di mana dia ingin untuk bisa bermain di Piala Dunia, dan dengan itu dia butuh menit bermain yang lebih banyak di Manchester United bersama dengan Ruben Amorim. Tentu saja hal tersebut bahkan sempat bergulir. Kobbie Mainoo ingin keluar dari Manchester United, tapi setelah pergantian dari Ruben Amorim ke Michael Carrick, nampak memang dengan sistem yang berbeda lagi, Kobbie Mainoo mendapatkan tempat dan selalu menjadi pilihan utama bahkan dari pertandingan pertama Michael Carrick. Bukan hanya kesempatan tapi juga pembuktian ya menurut gua, karena secara rata-rata Kobbie Mainoo kalau tidak salah mencetak 2 assist dalam 4 pertandingan, dan ini membuktikan bahwa ketika dia bisa bermain atau ketika dia dimainkan di posisi terbaiknya, ketika dia bisa bermain di kapasitas yang tertinggi, dia nyaman dan dengan tentu saja potensi bakat yang dia miliki yang memang luar biasa, ya dia menjadi pemain yang juga sangat penting bagi Manchester United. Nah, kabarnya dari, gue lupa kalau nggak salah dari Talksport ya, perpanjangan kontrak dari Kobbie Mainoo ini kan juga ada satu komponen yang penting, yaitu adalah gaji. Nah, gaji dari Kobbie Mainoo saat ini termasuk yang terendah di Manchester United. Nah, kabarnya, gue lupa kalau tidak salah sekitar 25.000. Gue kalau salah tolong di koreksi ya di kolom komentar. Dan dikabarkan gaji barunya nih akan 6 digit. 6 digit berarti ratusan ribu. Nah, apakah 100.000? Berarti naik 4 kali lipat dari yang dia terima saat ini. Di mana sebenarnya gaji dia saat ini itu kalau gue lihat berdasarkan kontrak baru yang ditandatangani di tahun 2023. Jadi di periode dari Erik ten Hag. Dan bisa dilihat ya, luar biasa, 3 tahun yang lalu dia mendatangani kontrak dengan jangka yang cukup panjang sebenarnya di Manchester United, 4 tahun dengan opsi 1 tahun kalau tidak salah. Dan hanya 3 tahun berselang dia akan mendapatkan sebuah kontrak baru, yaitu tahun 2026 ini ya, dengan nilai gaji valuasinya bahkan naik dikabarkan minimal 4 kali lipat. Ini merupakan hal yang luar biasa menurut gue, dan ini sedang diproses. Menurut gue, perkiraan gue bisa jadi salah, tapi perkiraan gue ini akan berusaha untuk dirampungkan sebelum Piala Dunia. Jadi memang di musim ini. Lalu kabar kedua, Scott McTominay. Scott McTominay ini juga sempat dikaitkan dengan Manchester United ya. Banyak fans Manchester United juga yang mungkin juga Sobat Football United yang melihat bagaimana cemerlangnya performa Scott McTominay bersama dengan Napoli dan kebutuhan lini tengah Manchester United. Kenapa tidak didatangkan kembali nih Scott McTominay ke Old Trafford? Saat ini sang pemain musim lalu yang menjadi pemain terbaik di Serie A, memenangkan gelar juga bersama dengan Napoli, gelar domestik, bermain di kompetisi Eropa bersama dengan Napoli, dan menurut gua memiliki periode yang baik bersama dengan Napoli. Dan dia juga sangat menikmati kehidupan di Italia, di Napoli, sehingga ya membawa dia kembali lagi ke Old Trafford ini bukan sesuatu yang
mudah. Di samping juga dari kebutuhan teknis, ini akan menimbulkan perdebatan. Misalnya apakah Scott McTominay ini bisa mengisi posisi yang memang butuh diperkuat oleh Manchester United. Tentu saja Scott McTominay pemain yang luar biasa. Pemain Skotlandia ini merupakan didikan Akademi Manchester United. Sempat menjadi pemain andalan, terutama pemain pengganti ya, di periode dari Erik ten Hag. Erik ten Hag sendiri pada saat itu keberatan banget Manchester United melepas Scott McTominay ke Napoli. Tapi memang manajemen Manchester United juga butuh pengimbangan dari sisi keuangan ya kan, karena ketika Scott McTominay ini dijual ke Napoli, angka penjualannya ini 100% dihitung sebagai keuntungan PSR, sehingga mungkin memudahkan Manchester United ini bergerak di bursa transfer untuk mendatangkan pemain, untuk mengurangi kerugian ya kan, atau menghindari kerugian yang sangat besar dari sisi PSR. Nah, Scott McTominay memiliki pendapat juga terkait dengan peran dan juga tekanan di Manchester United. Dan dia sempat mengatakan ya kepada para pemain yang meninggalkan Manchester United, dia mengatakan ini sangat mudah sekali untuk mengatakan alasan kenapa mereka meninggalkan Manchester United dan kenapa sekarang ini para pemain itu yang meninggalkan Manchester United bermain baik ya. Dan ya mereka ini atau apa namanya, pembicaraannya ya sering mengatakan bahwa mereka pergi dari Manchester United dan mereka menjadi pemain yang lebih baik karena confidence atau kepercayaan diri yang kembali lagi. Kalau Anda pergi lalu Anda bermain setiap pertandingan dan mencetak gol, Anda mencetak gol lagi, dan orang-orang akan mulai berbicara bahwa ya Anda ini sedang menikmati diri Anda, sedang menikmati hidup Anda. Ini kurang lebih yang dikatakan oleh Scott McTominay. Dan menurut gue dari apa yang dikatakan oleh Scott McTominay ini menggambarkan bahwa ya semacam kayak tekanan itu memang tidak bisa dijadikan alasan, kurang lebih seperti itu, tapi memang ada. Kalau menurut gue seperti itu ya, memang ada. Dan situasi di Manchester United dan di luar Manchester United, bermain di Premier League dan juga di kompetisi lain, ini memang tidak sama. Dan misalnya Scott McTominay kembali lagi ke Manchester United pun juga tidak menjamin 100% bahwa dia akan bisa secara konsisten misalnya ya akan bisa memberikan kontribusi yang positif di Manchester United. Karena kalau gue melihat dengan situasi karirnya dari Scott McTominay sendiri, memang Liga Italia ini sangat cocok menurut gue. Klubnya pun juga sangat cocok, sehingga ya dia bisa memiliki kontribusi performa yang luar biasa. Saat ini dikabarkan oleh jurnalis Nicolo Schira bahwa ada pembicaraan yang memiliki progres yang baik nih, perpanjangan kontrak Scott McTominay dengan Napoli, di mana Napoli menawarkan sebuah kesepakatan baru sampai dengan tahun 2030 dengan opsi perpanjangan sampai dengan tahun 2031 dan peningkatan di gaji. Luar biasa ya. Napoli pun juga sangat enjoy dengan Scott McTominay dan mereka ingin memberikan penawaran kontrak baru. Dan menurut gue ini akan disepakati sih. Menurut gue Scott McTominay enjoy di Italia. Dari beberapa situasi di sosial media, di media-media juga ya, mengabarkan bagaimana dia memang sangat menikmati kehidupan di sana. Dan dengan peningkatan nilai gaji juga, ya menurut gue ini akan terjadi. Dan ini juga sekaligus mengakhiri spekulasi apakah Manchester United akan membawa kembali Scott McTominay atau tidak ke Old Trafford. Sang jurnalis juga menginformasikan hal yang penting nih, bagaimana sebenarnya Scott McTominay ini memiliki 2 tawaran dari Premier League dan juga Saudi. Tapi prioritas dari Scott McTominay ini tetap stay di Napoli. Wow, jadi ya ini kabar yang menarik juga menurut gue terkait dengan masa depan Scott McTominay. Dan ini sekali lagi ya, mengakhiri spekulasi tentang pemain tengah yang diinginkan oleh Manchester United. Dan kalau melihat juga memang kebutuhan lini tengah Manchester United ini memang butuh pemain yang premium sih menurut gue. Pemain yang memang bisa berfungsi sebagai ya salah satu gelandang pivot dengan kemampuan daya jelajah yang tinggi, kemampuan defensif juga yang bagus. Dan menurut gue ini mungkin sedikit berbeda dengan profil dari Scott McTominay. Dan kabar terakhir gue akan bahas dari The Sun Football. Dressing room di Old Trafford ini sangat bersatu ya dengan pandangan bahwa manajemen
harus memberikan kontrak yang baru untuk Harry Maguire. Sebuah sumber mengatakan para pemain akan sangat bisa jadi bisa jadi bergejolak, katakanlah seperti itu, kalau dia tidak ditawarkan kontrak baru. Ya, Harry Maguire sendiri di Manchester United nih karirnya naik dan turun. Tapi saat ini ya dia bermain sangat bagus. Dia juga memiliki respect yang sangat tinggi di dressing room, dan juga dia banyak memberikan pengetahuan ataupun juga knowledge, sharing pengalaman ya dengan pemain-pemain muda seperti Aiden Heaven dan juga Leny Yoro. Ini hal yang menarik ya. Harry Maguire yang kontraknya akan habis di musim panas nanti. Ada beberapa informasi juga yang gue dapatkan bahwa sang pemain hampir sepakat dengan gaji juga yang kabarnya akan dikurangi karena dia akan memiliki peran yang berbeda di skuad Manchester United. Artinya dengan musim depan ada kemungkinan dia tidak akan lagi menjadi pemain inti ataupun pilihan utama, dengan mungkin klub yang akan lebih mendorong pemain muda seperti Leny Yoro dan juga Aiden Heaven ya, dimana Aiden Heaven dilihat sebagai salah satu potensi di Premier League, sehingga Manchester United mendatangkannya dari Arsenal, proses yang tidak mudah juga. Lalu Leny Yoro, bahkan ketika mendatangkan Leny Yoro dari Ligue 1 Prancis, Manchester United mendapat saingan ya kan dari Real Madrid. Nah, ya ini juga menarik sih karena proses perpanjangan dari Harry Maguire sendiri ini akan berpengaruh ke masa depan dari pemain-pemain muda tersebut. Maksud gua, kalau Manchester United memutuskan untuk ataupun tidak bisa bersepakat ya, bukan hanya diputuskan, misalnya Manchester United ingin memperpanjang kontrak dari Harry Maguire tapi kesepakatan tidak tercapai, ya klub juga tidak akan mungkin memaksakan. Menurut gua itu juga tidak bijak. Tapi itu akan berpengaruh juga ke pergerakan di musim panas. Lalu juga pemain seperti apa yang akan didatangkan, profilnya seperti apa gitu ya. Ini juga akan berpengaruh ke development, perkembangan dari para pemain muda yang nampaknya sampai dengan saat ini belum mendapatkan kepercayaan yang besar dari Michael Carrick. Gue sendiri menilai kenapa para pemain ini ya, misalnya belum diberikan kepercayaan oleh Michael Carrick untuk mengawal ini belakang Manchester United, Leny Yoro, Aiden Heaven. Menurut gue ya karena faktor karakter dan juga mental, di mana Harry Maguire dinilai sebagai sosok yang senior dan persaingan yang ketat ini butuh kesiapan juga secara mental. Menurut gue seperti itu. Nah, yang menarik di lini belakang ini adalah kita jangan lupa ya, masih ada satu nama lagi, yaitu adalah Matthijs de Ligt yang saat ini sedang absen karena cedera. Ketika Matthijs de Ligt kembali, gue berpikir Matthijs de Ligt yang akan menjadi pilihan utama. Nah, artinya Harry Maguire akan bergeser mungkin menjadi pilihan ketiga. Dengan menit bermain tentu saja yang akan sangat terbatas ya. Oleh karena itulah sangat wajar ada negosiasi gaji untuk kontrak baru. Gua juga berharap Manchester United mudah-mudahan musim depan bisa berkompetisi di Eropa, karena akan sangat ideal sekali untuk memiliki skuad yang tebal, yang dalam, ketika Manchester United ini akan bertanding di banyak kompetisi, di banyak pertandingan, karena tidak mungkin hanya mengandalkan misalnya 4 center back saja, Lisandro Martinez misalnya, lalu Aiden Heaven, Leny Yoro dan juga Matthijs de Ligt. Menurut gue tuh bukan situasi yang ideal menghadapi sebuah kompetisi satu musim gitu ya. Bukan sebuah kompetisi tapi sebuah musim dengan kompetisi yang banyak, dan kita tahu kompetisi juga sangat keras persaingannya, dan ini sering sekali membawa pemain itu absen karena cedera dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya, membahas 3 kabar ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.